Hai, kembali di channel Kiki Astrea guys. Kali ini kita masih membahas alur cerita The Penthouse guys. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan share video ini agar bisa lebih bermanfaat bagi yang lainnya. Episode 4. Shin Suryong mencari data mengenai putrinya Min Sol Ah. Pemilik panti meminta Suryong untuk cepat meninggalkan tempat itu, tapi Suryong bertanya siapa yang mengadopsi di Amerika dan kenapa dia kembali ke Korea, apa hubungannya dengan anggota Kongres, katakan sesuatu. Tapi pemilik panti itu marah dan meninggalkan Suryong. Kejadian ini mengingatkan kenangannya pada Anna. Dia merasa bersalah karena tidak mengenali putrinya sendiri. Di sisi lain, Jo Dan-tae mencoba menghubungi Suryong namun tidak bisa. Jo Dan-tae lalu menghubungi bibi pembantu dan menyuruh bibi pembantu untuk masuk ke kamar Suryong, dan ternyata Suryong sudah ada di kamar mandi guys. Ya cepet amat ya, sudah ada di rumah aja. Suryong menjawab telepon, lalu dia bersiap untuk mengikuti pesta guys. Shin berpindah ke Anna yang sudah dibebaskan oleh orang lain guys, yang tidak diketahui identitasnya. Anna berlari seolah ada yang mengejar dia. Dia terus saja berlari dan bersembunyi guys. Suryong naik lift menuju pesta dan ternyata boom. Dia melihat sesuatu yang jatuh dari atas guys, dan ternyata yang jatuh adalah Anna guys. Anna terjatuh dari lantai 49 guys. Dia jatuh menembus kaca dan mendarat tepat di pelukan patung guys. Suryong berteriak sekencang-kencangnya karena anaknya meninggal dunia di hadapannya. Ibu-ibu rempong melihat kejadian itu lalu memanggil suami mereka guys. Para suami dan ibu-ibu rempong itu kaget melihat mayat itu guys. Lalu mereka berkumpul di depan patung. Mereka saling menyalahkan karena dia melihat pimpinan Jo menyekap Anna di dalam ruangan. Dan ternyata hari ini Anna telah meninggal guys. Jadi mereka saling menyalahkan gitu loh. Tetapi di sela-sela itu Jo Dan-tae mengingatkan pada semuanya untuk tidak saling mencurigai dan mari bersama-sama kita membersihkan tempat ini karena sebentar lagi akan ada acara pesta ulang tahun dari Hera dan akan dihadiri oleh anggota Kongres. Jadi mereka bersama-sama membersihkan ruangan itu guys. Si bapak-bapak ini bertugas untuk mengirim mayat Anna kembali ke kampung halamannya guys, dan ibu-ibu bagian yang membersihkan. Nah, saat di lift ternyata ada polisi nih guys. Bapak-bapak itu kelihatan ketakutan dan salah tingkah gitu. Sementara itu Sojin membersihkan barang-barang bukti yang ada di ruang yang tadi disekap. Dan Sojin juga membuat surat wasiat. Saat berada di jalan ternyata ada juga polisi lagi guys. Polisi ini mengecek bapak-bapak ini apakah tadi minum atau tidak, dan ternyata mereka bebas guys, lolos dia karena yang nyupiri tidak minum tadi guys, untunglah dah. Nah ini dia ibu-ibu sedang membersihkan
Air mancur dan patung guys. Kita lihat ibu-ibu kaya ini bersih-bersih guys. Mereka terlihat lucu sekali ya. Nah, di sini mereka saling bergotong royong guys dan tidak ada yang saling menyalahkan. Di sini mereka terlihat lucu ya guys. Mayat Ana ditaruh di atas genteng guys. Sementara itu, Jodante masuk ke kamar Ana. Dia berusaha untuk menghilangkan barang bukti dan juga membakar rumah Ana guys. Nah, Suryong terbangun dari pingsannya nih guys. Dia langsung teringat apa yang terjadi. Lalu dia kembali ke pesta. Dia berlari menuju ke pesta. Saat berada di pesta, Suryong mengamati semua tamu-tamu yang hadir. Mereka terlihat biasa-biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi hari itu. Suryong masih terus mengamati keadaan sekitarnya. Suryong melihat ke atap dan kembang api pun dinyalakan. Semua merasa bahagia karena ini adalah hari ulang tahun Herapeles yang pertama. Suryong masih mengamati sekitar. Dia melihat Dr. Lee ada darah di pelipisnya. Dia segera menghubungi Ana. Bagaimana kabarnya? Di sisi lain, rumah Ana sedang terbakar, guys. Di sini banyak pemadam kebakaran dan polisi. Para tetangga pun merasa kasihan kepada Ana. Dia melihat anjing itu yang melihat ke atap dan ternyata di atap ada Ana, guys. Mayat Ana sudah ditemukan. Nah, di sini anggota Kongres melihat sepatu Ana, guys, dan semuanya kaget melihatnya. Akhirnya Jodante dan juga pengacara Lee berdalih bahwa itu adalah ulah-ulah anak-anak mereka. Lalu menyuruh petugas kebersihan untuk membersihkan sepatu yang tersangkut di patung itu, guys. Dan anggota Kongres mendengar bahwa Ana meninggal dunia dan juga rumahnya terbakar, guys. Suryong yang mendengar itu lalu berlari sekencang mungkin menuju ke rumah Ana, guys. Di sini Suryong melihat Ana yang sudah dibungkus, guys. Dan polisi menyatakan bahwa Ana sudah bunuh diri karena ditemukannya surat wasiat. Tetapi Suryong tidak percaya. Suryong mengikuti ambulan yang membawa mayat Ana. Lalu di tengah jalan dia diberhentikan oleh seseorang sampai dia pingsan. Saat pingsan dia memimpikan Ana yang terjatuh tadi, guys. Lalu Suryong terbangun dan ternyata dia sudah diikat di kamar rumah sakit. Dan di sampingnya ada seorang laki-laki, guys, dan ternyata itu adalah sekretaris dari Jodante. Ternyata selama ini yang mengawasi Suryong adalah sekretaris itu, guys. Dia memberitahu Suryong bahwa Jodante lah yang telah menukar anaknya. Dan dialah yang meninggalkan putri dari Suryong di rumah sakit. Di panti asuhan, guys. Maaf, salah, guys. Suryong pun menangis dan menjerit sejadi-jadinya, guys. Dia sangat pedih hatinya. Jodante kemudian berusaha menghilangkan barang bukti. Ibu-ibu rempong ini kegirangan karena mendengar berita bahwa Ana dinyatakan meninggal karena bunuh diri, guys. Tetapi ada juga yang merasa bingung siapakah yang sudah membunuhnya. Nah, anak-anak kaya ini juga merasa kegirangan karena Ana sudah meninggal. Tetapi Eunbyul malah ketakutan dan membuat teman-temannya merasa heran.
Di sisi lain, Yunhee yang baru saja sadar dari tidurnya, dia ditelepon oleh sekolah SMA Chong'a dan menyatakan bahwa Rona diterima di sekolah, guys. Yunhee merasa bingung karena pihak sekolah mengatakan bahwa salah satu muridnya telah meninggal dunia sehingga Rona diterima di sekolah Chong'a. Yunhee lalu bergegas ke Herapeles dan para keluarga di Herapeles berkumpul nih guys, membahas karena ada polisi yang mau menginterogasi mereka. Satu persatu mereka diinterogasi guys, dan mereka menjawab apa adanya guys. Mereka tidak berbohong sama sekali karena tidak ada pertanyaan yang menjurus guys. Jodante mengatakan bahwa dia memang benci kepada Ana. Sojin juga mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada pertanyaan yang menyatakan siapa yang membunuhnya atau gimana gitu ya guys, yang menjurus gitu. Akhirnya polisi itu melapor kepada atasannya dan atasannya menyuruh menutup kasus ini saja. Akhirnya sekretaris Jodante menukar mayat Ana dengan mayat orang lain dan menginformasikannya kepada Jodante bahwa Ana sudah dikremasi. Ternyata mayat Ana diberikan kepada Suryong dan Suryong mengotopsinya sendiri bersama dokter yang sudah diperintahnya. Di dalam tubuh Ana terdapat sebuah flash disk guys yang sudah ditelan ketika Ana akan meninggal dunia guys. Suryong menangis dan akan membalasnya guys. Jodante dan juga Sojin merasa kegirangan, bahagia mereka guys. Mereka bersulang minum-minum guys bersama-sama. Dan ternyata saat itu Suryong melihatnya. Nah, saat Jodante dan juga Sojin beradu mulut, Sojin mengeluarkan suara saat jatuh guys, sehingga membuat Jodante menghampirinya guys dan bersambung.